Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan nama Median. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan hasil progres pengerjaan pengembangan aplikasi kami yang berjudul Bisnis Mahasiswa dengan mengutamakan milestone satu yaitu pengembangan fitur. Sebelum mulai ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Jabal Kapitra dengan 3 digit NIM akhir 023. Saya Prima Haji Akbar dengan 3 digit NIM akhir 025. Saya Dea Putriananda dengan 3 digit NIM terakhir 009. Jadi untuk latar belakang sendiri dalam era digital ini, semakin banyak mahasiswa yang mulai terjun ke dunia usaha untuk pengalaman serta pendapatan mereka. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa entrepreneur adalah batasan dalam menjangkau pasar dan mempromosikan dagangan mereka secara efektif. Kebanyakan mahasiswa hanya mengandalkan media sosial atau dari mulut yang kurang optimal dalam meningkatkan efektivitas usaha mereka di lingkungan kampus. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi ini yang berjudul dua aplikasi platform mahasiswa entrepreneur yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mempromosikan dagangannya dengan fitur utama berupa konten interaktif, sehingga calon pembeli dapat dengan mudah menemukan dan mengakses produk atau jasa yang ditawarkan. Berikut adalah tujuan dari aplikasi Disma ini. Yang pertama adalah mendapatkan mahasiswa wirausaha untuk mempromosikan produk dan jasa secara lebih efektif di lingkungan kampus, lalu ada menyediakan platform berbasis lokasi yang memungkinkan pembeli menemukan penjual di lingkungan kampus dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan interaksi dan transaksi yang melalui fitur peta interaktif. Yang keempat, menyediakan sistem pencarian yang memudahkan pengguna dalam menemukan kategori produk tertentu. Lalu yang terakhir adalah mendokumentasikan seluruh spesifikasi teknis sebagai acuan dalam perkembangan dan eksekusi. Untuk sasaran penggunanya di sini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai wirausahawan. Lalu yang kedua, sivitas akademika sebagai konsumen, termasuk juga dosen. Lalu yang ketiga adalah komunitas kampus dan organisasi mahasiswa. Berikut untuk ruang lingkup, yaitu ada registrasi dan autentikasi, peta interaktif, kategori produk dan jasa, pencarian dan filter, sel produk dan profil penjual, ulasan dan rating yang mencakup ulasan dan rating untuk toko dan produk, lalu notifikasi dan pembaruan. Lalu kita masuk ke bagian fitur utama. Di sini kita membagi ke dalam 2 role, yaitu penjual dan pembeli. Untuk pembeli sendiri, itu maksud default di sini tuh, jadi semua yang login itu masuk dalam pembeli sebelum mereka membuka sebuah toko yang akan menjadikan mereka seorang penjual. Untuk role pembeli di sini ada beberapa fitur yang akan dikembangkan, yaitu autentikasi, profile, etalase pengguna, rating dan review, peta beranda, dan notifikasi terkait toko dan chatbot. Dilengkapi dengan deskripsi fitur, screen, dan diikuti juga dengan PIC yang menanggapi. Lalu untuk penjual sendiri itu kan mengembangkan fitur call etalase, inovasi toko chat dengan pembeli, dashboard statistik yang mencakup ringkasan aktivitas penjual. Lalu ada kolaborasi etalase yang mana memungkinkan beberapa penjual untuk bergabung dalam satu etalase, misalnya untuk danus bersama gitu. Dan tetapi juga dengan deskripsi dan screen yang dibutuhkan, lalu diikuti dengan PIC yang menanggapi. Untuk fitur utamanya sendiri itu di milestone itu kita ada implementasi implementasi peta beranda, dan implementasi autentikasi. Untuk yang sudah selesai itu antara lain pembuatan main screen dengan gambarnya, lalu ada pembuatan peta interaktif, lalu ada register dan downloading. Untuk yang lain, itu ada yang masih dalam pengerjaan, belum selesai 100%, lalu ada juga yang memang ini juga dilengkapi dengan PIC-nya dengan pembagian yang sudah disesuaikan. Itu kurang lebih untuk pendahuluan. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Silakan. Baik, selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Nah, dalam pengembangan yang kami lakukan terhadap aplikasi Bisma atau Bisnis Mahasiswa ini, pada bagian backend-nya kami menggunakan Spring Boot Java. Nah, di mana si Spring Boot Java ini berguna untuk membangun API backend.
Dan sebelumnya juga Spring Boot Java ini merupakan framework dari Java sendiri untuk mengurus backend-nya gitu dari si aplikasi Kotlin kita. Frontend berkomunikasi dengan backend melalui retrofit untuk mengambil dan mengirim data. Backend bertanggung jawab dalam menerima request dan frontend, mengolah data, serta mengakses database PostgreSQL. Selanjutnya, frontend yang kami gunakan yaitu Kotlin Jetpack Compose, yang dimana Jetpack Compose ini merupakan framework untuk UI berbasis deklaratif untuk mengembangkan aplikasi Android dan juga memungkinkan pengembangan UI yang lebih cepat dan efisien dengan pendekatan komponen atau object oriented programming, yang dimana komponen-komponen seperti button dan lain-lain bisa dipanggil di tiap screen yang berbeda-beda. Selanjutnya ada database PostgreSQL yang kami gunakan sampai saat ini. PostgreSQL yang kami gunakan untuk menyimpan semua data transaksi, produk, dan pengguna. Selanjutnya, database PostgreSQL ini dipilih karena keandalan dan skalabilitasnya gitu. Dan juga kami pernah menggunakan si database PostgreSQL ini. Dan sudah enak diintegrasikan dengan backend Java Spring Boot ini. Selanjutnya ada containerization untuk membungkus backend serta frontend-nya. Namun ini masih menjadi pertimbangan kita dalam pengembangan kedepannya untuk aplikasi ini dengan dalam masalah deployment-nya gitu. Selanjutnya ada hosting. Nah, buat server ini kami juga masih jadi bahan pertimbangan ya. Selain dari ketiga hostinger ini, kami bisa saja memakai hostinger lain gitu, atau memakai hostinger yang ada di Linux atau di mana servernya gitu. Dan itu akan dipertimbangkan ke depannya karena sampai saat ini kami masih menggunakan lokal yang dimana backend dan database-nya itu berjalan secara lokal yang nyala di laptop sendiri gitu. Dan juga ada JVM dan Build Tools ini buat mendukung pengembangan di front end-nya ya. Jadi JVM 17 dan juga Gradle 8.90 dan juga ada Gradle 8.80. Dan ini juga menjadi pendukung buat di backend yang kami kembangkan. Selanjutnya ada arsitektur sistem aplikasi. Nah, jadi kurang lebih diagram dari arsitektur sistem kami yaitu seperti ini dengan Kotlin front-end atau device aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna gitu. Yang dimana pengguna melihat suatu screen dan memencet suatu tombol gitu, dan tombol tersebut tuh akan merequest ke view model dan juga model jika dibutuhkan include atau apa. View dari screen dipetakan requestnya ke view model, lalu ke model, dan model pada frontend ini akan dikirimkan ke network layer, yaitu IP atau API yang ditentukan di network module. Lalu jika ada IP atau API tersebut tuh, maka akan dikirimkan request ke aplikasi Spring Boot, ke server aplikasi Spring Boot yang ada di server, atau selama sampai saat ini tahap pengembangannya baru di lokal saja gitu. Yang akan mengirim request ke DTO, lalu DTO akan mengirimkan request ke controller. Controller akan mengirimkan request lagi ke service dan juga repository. Lalu repository yang akan berinteraksi dengan database, yang dimana database di sini kan melakukan CRUD yang udah ditentuin sebelumnya di tahap ini. Lalu setelah pengoperasian CRUD beres di database, akan dikirimkan respon lagi ke repository, lalu dialirkan kembali ke IP API dan ke front end. Jadi nah, seperti ini kurang lebih cara kerjanya gitu yang saya sudah sampaikan. Selanjutnya
masuk ke ERD dari database yang dari data yang kami gunakan gitu. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih ERD yang kami telah bangun hingga proses pengembangan pada saat ini terdapat 5 tabel. Nah, 5 tabel ini 5 tabel yang dapat mendukung fitur MVP yang kami kembangkan pada tahap milestone 1 ini. Jadi di sini tuh ada tabel pengguna, pengguna token, penjual, produk, dan review rating. Nah, tabel pengguna sendiri menyimpan informasi dari setiap pengguna yang terdaftar di aplikasi kita. Dan juga selanjutnya ada penjual yang dimana relasinya one to one dengan pengguna, dimana satu pengguna memiliki satu ID penjual dan penjual ini mempunyai informasi terkait toko mereka. Otomatis satu pengguna hanya memiliki satu toko dengan satu ID penjual seperti itu. Dan juga ada tabel produk. Tabel produk ini berelasi dengan tabel penjual yang dimana penjual tersebut mempunyai satu toko dan satu toko tersebut mempunyai banyak produk. Satu penjual memiliki banyak produk di tokonya dengan informasi produk seperti deskripsi produk, gambar produk, stok, dan lain-lain. Dan juga selanjutnya ada tabel review rating. Nah, review rating ini menyimpan informasi terkait review dan rating yang dilakukan oleh pengguna lain terhadap tokonya. Jadi seperti komentar, rating, tanggal tersebut dilakukan akan disimpan ke tabel review rating ini, yang dimana satu penjual atau satu toko ini mempunyai banyak review dan rating, yang dimana untuk total ratingnya sendiri dan komentar ada di review rating. Dan juga di sini disimpan ada rata-rata rating. Selanjutnya ada pengguna token. Nah, tabel pengguna token ini berrelasi dengan pengguna, yang dimana pengguna token ini tuh menyimpan token dan seberapa lama si token tersebut akan expired dan info terkait IP dan device apa yang dilakukan login ataupun register tersebut gitu. Dilakukan login tersebut. Jadi disimpan si informasi login dan token pada setiap pengguna di tabel ini. Seperti itu. Dan tabel ini belum selesai 100%. Tabel ini baru mencakup si MVP-nya agar bisa berjalan terlebih dahulu untuk milestone 1. Mungkin sekian dari arsitektur, teknologi, dan juga ERD yang kami paparkan. Selanjutnya kami masuk ke desain UI menggunakan Figma kami. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait desain antarmuka pengguna atau UI UX dari aplikasi Bisma ini. Nah, aplikasi Bisma ini dirancang dengan pendekatan desain yang sederhana dan ramah pengguna agar bisa diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas kampus, baik itu dari mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Nah, di sini itu hanya beberapa screen yang ditampilkan untuk Figma ini. Kita fokus pada satu MVP tadi, yaitu pada fitur etalase. Nah, dalam tahap awal ini kami membuat prototipe menggunakan Figma. Nah, desain kami ini mengedepankan aksesibilitas dan kejelasan informasi gitu, sehingga pengguna bisa langsung mengenali si produknya, lokasi penjualnya, serta kategori produk dengan mudah gitu. Nah, tampilan beranda memperlihatkan daftar produk dari para mahasiswa wirausaha atau siang penjualnya gitu ya. Nah, kami menggunakan elemen visual seperti gambar produk,
nama dagangannya dan harga agar si calon pembelinya tadi bisa langsung tertarik gitu tanpa melihat detail dari produk tersebut. Nah, salah satu fokus utama UX kami adalah fitur peta interaktif ini. Nah, fitur ini dirancang agar si pembeli dapat melihat lokasi para penjual langsung di area kampus. Nah, dengan itu proses transaksinya jadi lebih cepat dan efisien juga. Nah, tampilan peta ini juga dikombinasikan dengan fitur pencarian dan filter kategori sehingga pengguna bisa menemukan produk tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, mungkin ada juga untuk yang tampilan register dan juga login yang telah dibuat dan yang akan disesuaikan pada pengimplementasian di codingannya nanti gitu. Yang sekian terkait desain UI UX. Nah, mungkin lanjut ke kontribusi dan kolaborasi dari setiap anggota. Baik, kita masuk ke pembagian tugas dan kolaborasi dalam pengembangan yang telah kami lakukan berminggu-minggu yang lalu. Nah, untuk kontribusi saya yaitu membuat database ini, dan juga membuat rancangannya. Nah, selanjutnya saya bertanggung jawab sampai saat minggu-minggu yang lalu dalam pengimplementasiannya saya mengembangkan keseluruhan backend, yang dimana backend yang dikembangkan hingga saat ini tuh belum 100% gitu, karena backend ini tuh baru mencakup MVP-nya agar bisa berjalan, yang buat milestone satunya gitu. Dan sini ada pengguna controller, penjual controller, produk controller, dan ada out controller, yang dimana emang proses CRUD-nya tuh emang baru pada stable yang ada di sini. Jadi belum semua ya. Nah, di sini juga saya melakukan security config di mana data tidak bisa sembarang diakses gitu, API-nya. Harus ada login atau bla 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 bla, dan juga ada akses admin seperti itu untuk bisa mengakses si API-nya gitu. Yang kan sekarang kan saya pakai localhost, yang dimana buat ngeakses si localhost tersebut untuk melihat get atau misalnya post menggunakan postman gitu, itu kan harus memerlukan akses. Tapi di sini saya menggunakan permit untuk sementara waktu gitu, agar saya bisa mengetesnya pakai postman. Dan juga kontribusi saya dalam pengembangan sampai saat ini, selain membangun keseluruhan database ini, saya mengintegrasikan si database ini tuh ke database agar bisa berkomunikasi seperti ini. Nah, di sini ada database-nya yang berada di port 5432. Di sini ada seperti ini. Dan juga setiap table gitu ya dibuat modelnya. Jadi selain deklarasi variabel ada di database, juga perlu di backend gitu. Ada hotel fees, website fees-nya, guna ini, dan seperti itu. Oh ya, dan juga ada masalah tentang security akun gitu. Di sini tuh ada auth entry point, token, user detail, dan user detail service. Nah, jadi setiap pengguna yang daftar maupun login
pasti akan di encoder terlebih dahulu gitu si passwordnya, dan juga encoder ini tuh disediakan oleh si Spring Boot Java, ada penggunaannya seperti di JWT Utils, di mana si string password yang dimasukkan yang didapat dari frontend akan di enkripsi. Nah, itu algoritmanya pakai HS512 seperti itu. Dan juga ada beberapa kontribusi saya pada front end seperti, nah, terkait dengan token dan out interceptor yang seperti ini agar bisa pas gitu sama backendnya, agar saat pengguna mendaftarkan passwordnya atau melangsungkan passwordnya bisa diparse dengan baik dengan out interceptor ini. Dan juga banyak itu. Mungkin cukup seperti itu kontribusi dari saya. Lanjut ke kontribusi rekan saya yang lain. Mungkin sebelumnya dilanjutkan oleh demonstrasi aplikasi dulu. Dari mulai register, login, Oke, jadi sampai ke screen. mungkin akan dilakukan demonstrasi terlebih dahulu, yaitu si Bisma ini gitu, buat si aplikasi Bisma ini. Nah, jadi untuk landing page yang pertama tuh seperti ini. Sebenarnya ada beberapa komponen yang belum ke merging gitu ke satu branch, yaitu branch main, sehingga ada beberapa tampilan yang sudah dikembangkan tapi belum ada. Nah, di sini kita coba untuk meregistrasi si aplikasinya. Oh ya, sebelumnya sebelum saya menjalankan si aplikasi frontend ini, saya perlu untuk menjalankan si aplikasi si backend ini gitu. Berjalan atau tidaknya si backend ini agar bisa menyampaikan informasi yang ada di front end menuju backend dan backend ke database. Nah, jadi ini tabel pengguna sebelumnya gitu. Saya ada beberapa data terhadap pengguna sebelumnya untuk testing saja gitu.
Dan di sini tadi kita sudah melakukan login dan dicoba untuk melakukan get untuk si tabel pengguna ini, apakah si registrasi itu berhasil menyimpan data atau tidak. Dan sini sudah terdaftar Baskara dengan baskara@polban.ac.id dengan informasi profil seperti ini. Selanjutnya kita coba login dengan akun si Baskara ini. Nah, jadi seperti ini tampilan aplikasi hingga pengembangan sampai saat ini. Sebenarnya ada model front end di branch lain yang belum ke satuin gitu. Tapi seperti ini overall. Dan ini adalah tampilan mapnya gitu. Yang dimana setelah user login atau masuk ke beranda pasti akan menampilkan map yang nantinya si lokasi yang pertama dituju itu ada di Polban. Dan terus menampilkan koordinasi lokasi dari setiap penjual ataupun penjual yang berkolaborasi seperti itu yang ada di sekitarnya. Dan ini screen dari profil dan scan data tadi, dan juga ada etalase. Jadi overall pengembangan yang kami lakukan itu emang belum MVP-nya belum 100% gitu, karena terdapat kendala saat pengimplementasian dan pengembangannya. Dan juga di sini kita bisa mencoba low code gitu. Tapi sebelum itu kita juga bisa lihat si Baskara ini dia kan udah login dan akan mendapat token gitu. Dan token itu bisa dilihat di tabel pengguna token. Nah, di tokennya yang ini. Terdeteksi di device info dan IP-nya. Dan kelihatan kalau misalnya si pengguna tersebut tuh lagi aktif gak di aplikasinya. Kita buka, logout. Nah, jadi seperti itu. Jika kan tadi di sini nyala ya, dan si penggunanya masih ada di dalam aplikasi belum logout. Nah, dia akan false dan dia tidak sedang aktif. Dan ini bisa menjadi apa ya, table yang akan bisa dikembangkan ke fitur pengembangan selanjutnya gitu, pertimbangan si penjual ini aktif atau enggak gitu. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Kembali lagi. Baik, masuk ke bagian selanjutnya yaitu kontribusi masing-masing. Maaf Angel, Screen. suara. Seperti yang sudah Maaf Angel, suara. nggak bisa. Izin turn off kamera aja ya. Ini jelas nggak? Jelas. Oke.
kan, tapi mungkin bisa dilihat di Prima boleh tolong ke proyek, grup proyek. Itu adalah contoh home screen-nya. Ambil di berikut adalah itu seharusnya berwarna oranye, tapi mungkin memang belum sesuai dengan Figma juga. Dilanjutkan dengan integrasi front end dan back end-nya. Si videonya. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Oke. Untuk desain interface saya ulangi. Untuk desain interface, kami mendesain interface API lalu menghubungkannya ke view model menggunakan arsitektur MVVM. Di view model, hasil autentikasi diproses dan ditampilkan ke pengguna seperti navigasi ke halaman beranda saat login berhasil. Untuk alur autentikasinya sendiri, untuk registrasi itu, pengguna mengisi form registrasi seperti yang sudah ditampilkan tadi, dengan form yang tertera, lalu validasi input dilakukan sebelum request dikirim ke server, lalu jika valid data dikirim ke backend menggunakan retrofit, lalu diproses di backend, backend menerima data registrasi dan melakukan penyimpanan data pengguna di database dengan sebelumnya akan mengenkripsi password terlebih dahulu, lalu mengembalikan respon sukses berupa pengembalian ke halaman login. Lalu untuk alur login sendiri itu pengguna mengisi form login, yaitu ada email dan password. Lalu jika validasi awal dilakukan, yaitu terkait email harus diisi dan sesuai format, lalu password juga tidak boleh kosong. Lalu data email dan password dikirimkan ke server menggunakan retrofit, dan saat request berlangsung, tombol login sebenarnya bisa dinonaktifkan dan ditampilkan di indikator login. Jadi mungkin agak sedikit tidak bisa diklik gitu. Untuk proses backend-nya sendiri, backend menerima data dan melakukan pencocokan email dan password. Lalu jika cocok,
pengguna akan dinavigasikan ke home screen. Begitu kurang lebih untuk autentikasi. Dilanjutkan ke rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan terkait kontribusi saya pada pengerjaan kali ini. Nah, jadi sesuai dengan PIC atau tabel PIC yang sudah dijabarkan di Excel, saya itu bertanggung jawab sebagai di fitur etalase tadi. Nah, tapi saya telah membuat mungkin singkat saja, saya telah membuat entity DAO yang room di lokal yang di front end ini sebelum dibagi ke back end tadi sebelum back end dan front end ini dipisah gitu. Nah, namun setelah dicoba dijalankan, terdapat beberapa kendala gitu. Nah, yang kendala itu tuh juga sudah saya solve dengan teman-teman saya. Nah, kendala dan beberapa error tersebut sudah berhasil di-solve, namun kendala yang sangat rumit diselesaikan itu pada penggunaan health-nya tadi. Nah, sehingga kami putuskan terkait juga mengingat waktu yang singkat. Nah, yang fitur etalase ini dikembangkan dan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya juga. Nah, untuk selanjutnya saya berkontribusi pada pembuatan dokumentasi teknis tadi. Nah, di situ saya juga sudah menjelaskan beberapa dokumentasi yang diperlukan terkhusus pada aplikasi kita yang dikembangkan berbasis object oriented gitu. Nah, di situ saya sudah membuatkan use case diagramnya, use case scenario, use case class diagramnya juga, sistem sequence diagramnya juga gitu. Nah, di sini juga sudah ada front end requirement, functional requirement dan juga non functional requirement gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah saya mencoba menyelesaikan pengimplementasian kodingan dan 40% akhirnya dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Dan saya melanjutkan terkait tampilan yang UI UX tadi dan juga dokumentasi teknis ini. Nah, mungkin dilanjutkan pada rencana dan pengembangan selanjutnya saja ya terkait dengan kelompok kami ini. Nah, setelah MVP ini selesai, kami sudah menyusun beberapa rencana pengembangan fitur tambahan yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kapabilitas aplikasi Bisma ini ke depannya gitu. Nah, beberapa fitur yang dikembangkan secara umum terkait fitur pre-order dan sistem konfirmasi transaksi gitu ya antara si pembeli dan juga penjual. Kemudian ada penambahan sistem notifikasi untuk update pesanan dan chat masuk gitu. Terus selanjutnya ada sistem rating dan ulasan yang lebih komprehensif agar si pembeli bisa memberikan masukan kepada penjual gitu ya. Nah, selanjutnya ada fitur riwayat transaksi untuk si pengguna agar bisa melihat apa saja yang pernah dibeli atau dijual gitu. Lalu dilanjut mungkin ke integrasi metode pembayaran. Namun ini masih dipertimbangkan karena mengingat kami itu fokus pada searching gitu. Jadi untuk si transaksi jual beli atau pembayaran metode pembayaran dan lainnya itu masih dipertimbangkan apakah akan ditangani di aplikasi ini atau cukup aplikasi ini sebagai media terkait jual beli yang ada di lingkungan Politeknik Bandung gitu. Nah, mungkin juga akan diberikan validasi email yang sudah didaftarkan di register mungkin ya tadi karena yang tadi juga tadi hanya mencoba memasukkan email namun tidak ada validasinya, mungkin nanti akan dikembangkan terkait itu gitu. Nah, mungkin sekian dari presentasi demo aplikasi ini. Sebagai penutup, kami berharap aplikasi ini dapat menjadi salah satu solusi digital yang membantu para mahasiswa wirausaha dalam memasarkan produknya khusus pada kampus kita gitu, sekaligus mempermudah warga kampus juga untuk menemukan berbagai produk jasa di lingkungan mereka sendiri gitu. Nah, dengan ini kami berharap hal tersebut dan semoga pengembangan selanjutnya lebih lancar dan juga banyak ilmu yang dapat dikembangkan dan diperoleh gitu. Nah, mungkin sekian dari presentasi
kali ini. Sampai jumpa di pengembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.